Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah, NIM 1812169. Nah, saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas B semester 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai desain kurikulum. Nah, apa aja sih yang ada di dalam desain kurikulum itu? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan 4 poin penting mengenai desain kurikulum. Nah, yang pertama itu ada pengertian desain kurikulum, kemudian yang kedua ada macam-macam desain kurikulum, yang ketiga ada sifat-sifat desain kurikulum, dan yang keempat strategi pengembangan desain kurikulum. Oke, jadi saya akan membahas satu persatu. Poin yang pertama itu mengenai pengertian desain kurikulum. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan mengenai pengertian desain kurikulum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu desain. Nah, jadi desain itu dapat diartikan sebagai sebuah rancangan, pola, ataupun model. Nah, desain juga dapat diartikan sebagai sebuah proses perencanaan dan seleksi elemen, ataupun teknik dan prosedur untuk melakukan sesuatu yang mencakup objek, konsep, dan upaya untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian selanjutnya itu mengenai pengertian desain kurikulum. Nah, desain kurikulum menurut Nana Esukmadinata itu adalah suatu masalah pola pengorganisasian unsur-unsur ataupun komponen kurikulum. Nah, jadi menurutnya itu penyusunan desain kurikulum itu dapat dilihat dari dua dimensi. Yang pertama itu dimensi horizontal dan yang kedua itu dimensi vertikal. Nah, jadi pada intinya desain kurikulum itu merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, maupun proses belajar yang akan mengikuti siswa pada tahap perkembangan pendidikan. Poin yang kedua, poin yang kedua ini mengenai macam-macam desain kurikulum. Nah, jadi desain kurikulum ini itu terbagi menjadi 3 desain. Yang pertama itu desain terpusat mata pelajaran, kemudian yang kedua desain terpusat pada siswa, dan yang ketiga desain terpusat pada masalah. Nah, oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Nah, jadi desain yang pertama itu ada desain terpusat pada mata pelajaran, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan subject center design. Nah, jadi desain ini itu desain yang paling umum ya, yang dipakai di sekolah. Nah, jadi desain ini itu menu pokok kurikulum adalah pengetahuan sebagai konten pertama kurikulum. Nah, jadi desain ini juga terbagi lagi menjadi beberapa subkategori. Oke, yang pertama itu ada desain mata pelajaran, kemudian yang kedua desain disiplin ilmu, yang ketiga desain bidang luas, kemudian yang keempat desain korelasi dan fused plan, dan yang kelima desain kurikulum integrasi, dan yang keenam itu ada desain proses. Kedua itu ada desain terpusat pada siswa, atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan learner centered design. Nah, jadi desain ini itu fokusnya terhadap perkembangan individual siswa. Nah, desain ini juga muncul sebagai respon terhadap keinginan bahwa pendidikan itu lebih fokus terhadap siswa daripada mata pelajarannya. Nah, kemudian variasi desainnya itu ada 3. Yang pertama itu ada desain terpusat pada kegiatan ataupun pengalaman, kemudian yang kedua ada desain sekolah alternatif, dan yang ketiga itu ada desain humanistik. Itu desain terpusat pada masalah, atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan the problem center design. Nah, jadi desain ini itu fokusnya terhadap pemecahan suatu masalah kehidupan, masalah individu maupun masalah sosial. Nah, kemudian tekanan desain ini juga dibatasi dengan 3 desain. Yang pertama itu desain situasi kehidupan, kemudian yang kedua desain inti, dan yang ketiga itu ada desain masalah sosial dan rekonstruksi. Nah, itulah macam-macam desain kurikulum. Selanjutnya poin yang ketiga itu mengenai sifat-sifat desain kurikulum. Nah, jadi desain kurikulum itu bersifat yang pertama itu strategis ya, karena merupakan instrumen yang paling penting untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kemudian yang kedua itu komprehensif, yaitu mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan. Kemudian yang ketiga itu ada integratif. Yang keempat itu realistik berdasarkan kebutuhan nyata. Nah, kemudian yang kelima itu ada humanistik ya. Nah, kemudian yang keenam itu ada futuralistik. Kemudian yang keenam itu ada berdesertifikasi untuk melayani keragaman peserta, dan yang terakhir itu bersifat desentralistik.
Kemudian poin yang terakhir atau poin yang keempat itu mengenai strategi atau pendekatan pengembangan desain kurikulum. Nah, jadi pendekatannya itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada pendekatan top down atau juga pendekatan administratif. Nah, jadi pendekatan ini itu dengan sistem komando yang diawali dari atas kemudian ke bawah. Nah, kemudian yang kedua itu pendekatan grassroots ya. Nah, jadi pendekatan ini itu diawali dengan inisiatif dari bawah, kemudian disebarluaskan kepada tingkat yang lebih luas atau ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.